Selama hampir 3 bulan. Jadi saya menjalani paket modul 1 itu dengan tahapan-tahapan yang memang ekstra ya Bapak Ibu. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu mengikuti kegiatan mulai siang sampai maghrib. Jadi baru pakai modul 1, sedangkan pakai modul sampai modul 3 ini belum separuh jalan. Semangat. Ya, jadi mohon doanya, mohon supportnya supaya saya bisa sehat dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu dan para mahasiswa PPN Unipar. Jadi saya jelaskan skenario kegiatan pada hari ini, pada siang ini. Yang pertama pembukaan, yang isinya tentang berdoa. Kita berdoa ya. Selain panjang dan ice breaking, kemudian dilanjutkan penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan. Yang kedua, review materi tentang budaya positif. Ada sesi sharing berbagi pengalaman dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Nanti dalam sesi diskusi kelompok kita semuanya praktek menjadi murid, menjadi guru, dan menjadi observer. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir penutup refleksi dan doa serta foto bersama. Jadi berikut skenario yang akan kita lalui selama sesi seminar pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dan semuanya aktif mengikuti kegiatan ini sehingga bisa menjadi manfaat untuk diri kita, khususnya lembaga Semangat Tulisan. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa supaya kita lebih mantap, langkah kita mantap, hati kita mantap. Saya mohon doa dipimpin oleh Bapak Ainur Rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Hajatina wa hajatikum min hawa'i dunya wad din. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman warzuqna rahmah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban washiyan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih Pak Ainur. Selain pada sudah ya tadi ya. Jadi kita akan masuk ke ice breaking. Mumpung suasana siang hari, maka Bapak Ibu tadi sudah sarapan ya, sudah makan siang. Bapak, Mas, Mbak, sudah makan ya? Belum ya. Ya, diharapkan nanti tetap semangat mengikuti kegiatan supaya nanti ada oleh-oleh untuk kampusnya ya. Ya, siap. Bapak Ibu serta semuanya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi dalam sesi speaking kali ini kita akan senam otak, melatih fokus supaya kita terhindar dari beberapa macam penyakit, Bapak Ibu ya. Silakan berdiri, kita ikuti gerakan yang ada di depan. Diikuti ya dengan fokus. Ya. Fungsinya ya Bapak Ibu. Manfaatnya ada 6. Yuk, diikut yuk. Diikuti di depan ya. Semakin
gitu saja. Tambah cepat. Lor. Bagus ya. Iya. Oke, itu tadi serangkaian SPG. Jadi kalau kita mempraktek sendiri di rumah, silakan Bapak Ibu, karena manfaatnya sudah banyak. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, jadi kita belajar pasti punya tujuan Bapak Ibu. Yang pertama tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, selama ini Bapak Ibu, terutama yang wali kelas, kita bicara tentang aturan dan aturan tanpa memperhatikan keyakinan. Sebenarnya keyakinan itu perlu kita buat, karena kalau aturan kan sifatnya mengikat, menghukum. Tapi kalau keyakinan, murid sendiri yang membuat, murid yang menyepakati, murid yang memberikan konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Ya, ini kesepakatan. Kita perlu kesepakatan ya dalam forum ini. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan yang ada di depan panjenengan? Hadir tepat waktu. Oke, semuanya ada tepat waktu. Yang kedua, HP mau di silent. Apakah sepakat? Menghormati dan menghargai seluruh peserta. Sepakat? Fokus mengikuti kegiatan hingga akhir. Sepakat? Terus aktif ketika sesi diskusi kelompok. Yang selanjutnya bersedia menerima dan menjawab tanggapan atau pertanyaan reflektif dari peserta lain. Sepakat? Ada lagi yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau dirasa cukup kita akan lanjut ke review materi. Nah, kita tidak bisa hukuman Bapak ya. Enggak boleh baca. Kita lanjut. Nah, jadi yang kita bahas pada siang hari ini ada berapa ini? Ada 8 ya, ada 8 tema konsep yang harus kita selesaikan pada siang hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi yang akan kita praktekkan nanti di akhir sesi. Begitu Bapak Ibu ya. Jelas? Jelas. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru. Jadi kita merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan masing-masing murid. Jadi kita dalam menyongsong paradigma baru, kita perlu memetakan kebutuhan para murid. Ada yang murid yang berkebutuhan sangat cepat, lambat, sedang, itu kita harus mulai memetakan, Bapak Ibu. Jangan sampai murid-murid kita itu tidak memahami apa yang kita sampaikan karena kelalaian kita dalam memetakan. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6, masih hafal Bapak Ibu? 6 karakter profil pelajar Pancasila. Bu Iin mungkin masih hafal? Yang pertama apa Bu Iin? Yang pertama beriman dan bertakwa. Setelah itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Yang keenam barulah mandiri. Jadi bukan siswa ya, tapi murid. Kita biasakan memanggil anak-anak itu murid atau peserta didik. Lanjut. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa sih, Pak Sofyan? Apa artinya miskonsepsi? Miskonsepsi apa? Ada yang tahu sebelum kita lanjutkan? Komunikasi, istilahnya ya, mis itu artinya tidak mengena. Ya, menurut Distra tahun 2016 halaman 27, miskonsepsi itu adalah ketidakpahaman siswa terhadap konsep karena berdasarkan pengalaman pribadi atau yang pernah dialaminya aja. Jadi tidak mengindahkan konsep para ahli. Jadi yang dia kerjakan menurut dia benar. Itu namanya miskonsepsi. Yang pertama, miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Selama ini muridnya seperti itu kan? Seakan-akan murid itu diawasi oleh guru, seakan-akan dipantau terus oleh guru. Begitu ya? Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang ilusi-ilusi itu yang selalu membayangi murid-murid kita. Jadi kita harus mulai merubah posisi kontrol guru nanti akan kita pelajari. Lalu kemudian mulai merubah cara-cara menyelesaikan masalah dengan cara nanti kita akan pelajari. Seperti itu. Lanjut ya. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini ya realitas atau kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol kita memahami bahwa kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan murid-murid kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi gambaran guru dengan gambaran murid terkadang berbeda. Kita tidak bisa memaksa murid untuk menyamakan persepsi dengan kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi meskipun perilaku buruk, pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Itu dalam teori kontrol. Jelas ya Bapak Ibu? Kita akan memperdalam pada sesi selanjutnya. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Ada profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Yang kedua ibu primarius atau PYP. Dan yang ketiga life skill atau keterampilan hidup. Nah, bisa dilihat di
monitor Bapak Ibu. Lanjut ya. Lanjut. Ya, masih mulai ngantuk. Tenang ya, masih panjang sesinya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita perlu makan, ya kita berusaha mencari makan. Kita perlu kasih sayang, kita coba cari perhatian seperti itu. Dan kesemuanya tindakan-tindakan itu memiliki tujuan, atau motif yang berbeda-beda. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup berarti butuh makanan, apalagi pakaian, terus tempat tinggal, kemudian kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima, dipedulikan, diajak untuk kerjasama, ya. Terus diajak untuk menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Dia juga butuh pengakuan harga diri, ya. Terus keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dilibatkan dalam memimpin, kemudian keinginan untuk berprestasi dan diakui serta didengar. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Jadi mereka berhak mandiri dengan pilihannya, kemudian mencoba hal baru, lalu mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi itu 5 dasar kebutuhan manusia yang dalam hal ini kita nanti akan tahu ya kebutuhan murid kita seperti apa di kelas. Terutama yang bersentuhan langsung di kelas yaitu wali kelas yang harusnya dekat dengan para muridnya. Nah ini motivasi perilaku manusia ada 2. Ada motivasi yang berasal dari internal atau dari dalam, kemudian motivasi dari eksternal. Coba kita amati ya. Siswa murid kita itu kebanyakan masuk ke dalam motivasi ekstern atau intern. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid-murid kita termasuk yang mana? Intrinsik. Ekstrinsik ya. Karena mereka terkadang wedi sunat. Saya takut nggak garap tugas karena ini, karena guru ini, karena mapel ini ketat seperti itu. Nah, karena ada guru ini saya mencari perhatian. Berarti murid-murid kita kalau kita lihat, kalau kita survei 70% masih motivasi ekstrinsik. Jadi mereka masih belum memiliki kesadaran untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tujuan kita berkumpul di sini yaitu tadi menyebarkan budaya positif melalui, melalui motivasi-motivasi perilaku manusia. Nah ini ada 3 ya yang perlu kita tahu. Kita selama ini, coba Bapak Ibu, kita selama ini mengenal yang mana? Yang sering kita kenal, yang sering kita dengar, atau yang sering kita lakukan pada murid kita? Apa? Hukuman. Hukuman ya. Misalnya, kamu datang terlambat berseding, kamu datang terlambat push up, itu masuk hukuman. Coba kita amati ya, hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi. Ya, nah, murid tidak tahu apa-apa, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Apakah selama ini kita membuat hukuman murid dilibatkan? Diajar apa? Misalnya, pernahkah kita melibatkan murid membuat tata tertib sekolah? Belum ya? Belum ya berarti ya? Dipaksa. Nah, dipaksa untuk menyepakati. Gitu Bapak Ibu. Selama ini. Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua kita kenal namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati.
sesuai peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya kan? Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, ya, dan murid. Yang ketiga, restitusi. Ini yang harus kita mulai pelajari, dalami, dan praktekkan, Bapak Ibu. Karena dengan restitusi ini kita sebagai guru bertindak sebagai seorang manajer, tidak sebagai seorang pengontrol, pengawas, atau seorang teman bahkan atau penghukum. Pada restitusi kita akan menciptakan proses, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, diajak bicara, dilibatkan, diajak untuk berpikir, bahkan merencanakan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, seperti itu. Seperti misal siswa atau BP misalnya BK, ya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan tindakan yang salah ini? Seperti itu. Jadi mereka disuruh mikir dulu, mikir efeknya seperti apa, positif negatifnya banyak yang mana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang penting Bapak Ibu, ya. 5 posisi kontrol guru. Tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Untuk lebih mendalami posisi kontrol guru kelima ini, kita akan lihat tayangan. Mungkin di tayangan ini kita pernah melakukan Bapak Ibu, ya. Bahkan kita sering menemui atau sering melakukan juga terhadap murid-murid kita. Silakan ditonton, ya. Nanti saya minta setelah ditonton ada yang mengomentari dari mahasiswa dan guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kalau sih kamu tidak terlambat, malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dan kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat. Nah ini polisi menghukum, ya. Dan menjadi hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa? Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Saya ingin mendengarkan dua perwakilan dari mahasiswa dan guru untuk menanggapi dari video tersebut. Silakan dari guru dulu. Oke, saya Ya, monggo, gantian juga nggak apa-apa. Masih gak apa-apa. sini. Ya, jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang telah kita lihat tadi, semuanya dari 5 konsep, entah itu kita posisinya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ataupun konsep ideal yang telah diterangkan oleh dalam video tersebut, konsep manajer, semuanya memiliki positif dan negatif tersendiri. Bagi saya, tidak ada satu konsep yang diunggulkan. Terkadang kita harus melihat waktu, melihat kondisi, konsep apa yang baik untuk kita lakukan, meskipun apa yang telah kita lakukan di SMA Gombreng Sari lebih didominasi dari konsep menghukum dan juga membuat rasa bersalah. Nah, saya kira apa yang ada di video tersebut telah terwakili oleh guru kita semuanya, ya, para aparat guru di sini semuanya. Ada yang sifatnya menghukum sekaligus membuat rasa bersalah, puhurin. Kemudian juga ada sifatnya sebagai seorang teman, ataupun bisa juga dikatakan sebagai seorang manajer, ada UBK, ataupun saya sendiri bisa mewakili dari kelima-limanya. Kita ambil poin positifnya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Buhurin ataupun dilakukan oleh Ibu Sukaryani dan beberapa guru yang lainnya sudah merupakan gambaran dari apa yang telah dijelaskan dari video tersebut. Jadi saya kira tetap kita bersikukuh dengan apa yang menjadi karakter kita untuk siswa, dan juga
koreksinya lebih baik tidak ada yang mendominasi, seluruhnya harus sama-sama muncul dan berinteraksi langsung dengan siswa. Itu yang bisa saya tanggapi kiranya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan refleksinya Pak Irfan. Sudah terwakilkan ya. Sudah gurunya. Dari mahasiswa? Monggo. Ya, Mbak. Siapa namanya? Siapa? Syarlita. Mbak Syarlita ya. Ya, silakan Mbak. Silakan. Tanggapan refleksinya. Baik, selamat siang. Berbicara tentang tanggapan dari video yang baru saja diputar, saya di sini mau menambahkan dari yang Bapak barusan. Ya. Ain. Ya, dari Bapak Ain. Kalau di sini menurut saya setuju sama Bapak Ain tentang adanya positif dan negatif. Yang mana dari masing-masing posisi kontrol itu memiliki negatif dan positifnya masing-masing. Kalau menurut saya yang posisi manajer memang terlihat efisien, tetapi itu berlaku untuk yang murid penurun. Tapi kalau untuk yang Ekstra. untuk yang membutuhkan ekstra sabar, sepertinya yang lebih cocok adalah menghukum atau memberi hukum, membuat rasa bersalah. Terima kasih. Iya, terima kasih kedua tanggapan refleksinya sangat ciamik ya, sangat menggugah gairah kita. Jadi memang betul Bapak Ibu. Jadi kita pada kelima posisi tersebut kita memang harus tahu sikon. Ya, karena kita memang kebanyakan murid kita berkebutuhan khusus ya. Ya. Maka kita ya itu tadi dengan rasa yang ya dengan rasa nano kita harus mendominasi kelima posisi kontrol tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Sepakat. Kita tetap mempertahankan dan meningkatkan karakter kita masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya yang penting memperbaiki murid. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ternyata sudah muncul binar-binar ide cemerlang. Kita lanjut. Benar-benar Pak. Iya. Pak Sofian saya harap aktif. Nah ini. Coba kita untuk mengetahui tingkat pemahaman Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Coba tangan dong. Ya. Posisi kontrol membuat merasa bersalah pada siswa. Membuat rasa bersalah. Betul. Sip. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi penghukum. Betul ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Benar. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Sip. Berarti Bapak Ibu seluruhnya paham. Bagus berarti ya. Nah ini, kalau tadi sudah kita selesaikan 5 posisi kontrol, kita akan lanjutkan ke sesi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Mengapa keyakinan Ada yang bisa? ya? Ya, boleh. Silakan boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya, jika kita menumbuhkan rasa yakin kepada anak-anak, maka anak-anak akan bertanggung jawab betul terhadap resiko ketika dia akan melanggar peraturan pada saat itu. Jadi keyakinan kelas ini penting sekali ditumbuhkan ke anak-anak supaya mereka sadar bahwasannya ketika saya melakukan kesalahan ini, maka konsekuensinya saya sudah paham betul di awal karena adanya komitmen kelas. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, tangan. Jawabannya sudah sangat betul 100%. Jadi mengapa kita perlu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya kenapa? Kalau peraturan tadi sifatnya mengikat, dipaksa, anak-anak terpaksa
motivasinya masih ekstrinsik, bukan intrinsik. Tapi kalau kita bicara keyakinan, mereka akan menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya untuk ditumbuhkan menjadi budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Lanjut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang besok akan saya lakukan di kelas 10A bersama wali kelas Pak Nardi dan mungkin didampingi oleh Bu Rin dan Bu Dewi. Kita akan langsung praktek ke anak-anak. Karena gini, tadi saya tanya ke kelas 10A, pernahkah dulu ketika awal masuk sudah membuat peraturan atau keyakinan kelas? Belum Pak, besok kita buat. Seperti itu. Oke Pak Nardi ya, kita akan buat keyakinan kelas di kelas 10A besok. Didampingi BK dan Kesma. Ya ini pembentukan keyakinan kelas yang bersifatnya abstrak ya, semuanya berhak berpendapat, tidak terikat, berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, bukan pernyataan negatif. Misal, dilarang membuang sampah, itu enggak, itu negatif. Positifnya, membuang sampah menyebabkan penyakit, seperti itu. Itu keyakinan kelas. Jadi berusaha mengubah kalimat dilarang atau jangan menjadi kalimat positif. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau kita kondisi sekolah dan kelasnya ya memang strategis ya, sehingga dedaunan setiap hari mesti runtuh atau kotor ya, nanti kita buat lah sedemikian rupa. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mewakili wali kelas, BK dan kesiswaan sudah cukup. Nanti kita akan menampung ide-ide anak-anak, murid-murid kita, supaya mereka itu terbangun dari kesadaran diri. Apa yang masih kurang, apa yang hal yang sudah baik, apa hal baik yang sudah ditingkatkan, seperti itu. Apa hal yang kurang, masih kurang yang perlu diperbaiki. Jadi kita berusaha memunculkan kesadaran dari diri mereka. Lanjut ya? Masih semangat? Nah, ini tiba saatnya kita di penghujung materi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi ini konselor yang punya materi biasanya ya, yang dapat materi. Selama ini dapat materi dari MGBK atau komunitas yang lain. Belum, baru ini ya, baru pertama kali ya siap. Segitiga restitusi. Jadi kita dalam menyelesaikan kasus atau penanganan terhadap murid-murid kita harus dan kalau bisa ya menggunakan segitiga restitusi. Supaya apa? Tahapannya runtut. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini berfungsi untuk apa ya? Menangani kasus murid-murid kita supaya murid-murid kita itu apa ya? Menjadi murid-murid yang reflektif, tanggung jawab dan mandiri. Apa saja tahapannya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di dalam menstabilkan identitas, kita menggunakan prinsip ya, bahwasannya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti itu. Biasanya diawali dengan dialog seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak berusaha mencari jalan keluarnya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu merupakan tahapan menstabilkan identitas. Seakan-akan kita itu tidak menyalahkan langsung ke murid. Seperti itu. Yang kedua, setelah distabilkan, mereka sudah tenang, mereka sudah apa ya? Identitas mereka sudah sukses ya, maka mulailah divalidasi tindakan yang salah yang mana. Validasi tindakan yang salah itu berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya, kamu berbuat seperti ini pasti punya tujuan kan, punya motif kan, seperti itu. Biasanya ditandai dengan dialog seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Jelas sampai sini Bapak Ibu ya? Jelas. Lanjut. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, jadi prinsip menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol manajer. Jadi murid-murid kita itu dimotivasi untuk apa ya? Dimotivasi untuk menumbuhkan secara intrinsik tadi. Jadi digiring ke opini ya, sehingga mereka itu menjadi sadar akan nilai-nilai yang harusnya dia dapatkan. Seperti itu. Seperti gini, contoh dalam dialog. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi dalam tahapan segitiga diskusi, nah sebenarnya ada videonya yang saya buat kemarin sama anak-anak kemarin saya buat dengan 2 siswi, dengan Feby dan siapa kemarin Eka Widiana. Saya membuat sebuah kasus, 2 kasus yang berbeda dan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kelihatan tidak ya? Nah, Feby tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah-marah sehingga menggebrak meja. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Ika? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Simulasi Bapak Ibu ya. Yes. Misalnya, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kami marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa? Ya betul. Menurut kamu, saling membenarkan satu sama lain penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu penting. Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan kamu itu. Eka sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal di kelasnya. Eka, Bapak menerima laporan dari ibu ya, karena anakmu sudah terlambat. Nama King ya? Berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Baik Eka, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sekarang itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti dapat melatih rasa bergembira. Silakan berkeras. Itu tadi contoh dari video yang kemarin saya buat, meskipun hasilnya nggak maksimal karena hanya simulasi Bapak Ibu. Masih latihan juga ya, masih latihan karena
saya jarang sekali ya mensidang murid, jarang sekali. Ya, pengalaman pribadi. Kita sudah masuk ke sesi diskusi kelompok. Ada aturan lainnya Bapak Ibu. Yang pertama, pembentukan dinamika kelompok. Jadi aktivitasnya akan dilakukan dalam kelompok kecil yang berisi 3 orang. Kalau ini kan banyak Bapak Ibu, kita anggap 5 orang lah, 5 orang per kelompok, nggak apa-apa. Yang kedua, masing-masing kelompok mendiskusikan lembar kasus, ya, lembar kasus dari pemateri. 3 kasus yang berbeda, kemudian diobservasi oleh 1 orang. Dalam praktik penerapan segitiga institusi, setiap kelompok dibagi tugas, 1 orang menjadi guru, ya, 1 orang menjadi murid, dan 1 orang lagi sebagai observer atau pengamat. Kemudian setelah 1 kasus selesai, panjenengan akan bertukar peran. Yang tadinya jadi guru jadi murid, oper, jadi observer seperti itu. Sudah saya siapkan. Kita praktek segitiga restitusi seperti yang ada dalam video tadi. Begitu ya, sepakat? Ya. Jadi dalam praktek ini saya harapkan bagian observer terutama itu jangan suka-suka mengomentari dialog yang dilakukan oleh antara peran guru dan murid. Jadi di sini sudah ada panduannya, bahkan yang dialog sudah ada panduannya juga yang guru dan murid. Tinggal jenengan menyesuaikan ya, ketika marah ya dialognya marah seperti itu. Setuju ya? Tidak ada. Tidak ada. Cuman percakapan tidak ada di situ, hanya skenario seperti itu. Saya akan bagikan bagi kelompok dulu ya. Silakan membentuk kelompok 5 orang per kelompok, terdiri dari komposisi guru laki-laki, perempuan dan mahasiswa. Silakan bergerilya mencari masing-masing. Oke, saya bagikan skripnya ya. Skrip pertama dulu Bapak Ibu, nanti kita timing, kita ketika sudah selesai maka ganti kasus dari peran seperti itu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajaran. Ketika nanti timing sudah selesai, sudah berakhir di kasus masing-masing, maka nanti harus bertukar kasus dengan di sebelah kelompoknya. Kemudian saya kasih lembar observer lagi yang baru. Seperti itu ya. Sudah ada panduannya, silakan dipelajari dulu selama 2 menit. Setelah itu kita mulai praktek Bapak Ibu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Kasus pertama sudah siap? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Kasus pertama silakan dipraktekkan. Tidak, masing-masing kelompok praktek sendiri-sendiri. Nanti dikomentari oleh observer sendiri-sendiri.
Ya, jadi saya amati tadi selama sesi diskusi mempraktekkan segitiga resolusi. Panjenengan semuanya serius sesuai skenario yang kami berikan. Kemudian sudah dari observer tadi, apakah ada hal yang kurang atau hal yang perlu diperbaiki dari praktek peran-peran masing-masing guru dan murid? Tidak ya, sesuai ya? Kalau kelompok 1 sesuai karena aku gurunya. Ya, semuanya saya tadi sempat melihat lembar observernya itu sesuai. Semuanya tercentang dengan rapi. Terima kasih Bapak Ibu dan para mahasiswa teman-teman. Baik, itu tadi merupakan penghujung materi terakhir. Tiba saatnya kita masuk ke sesi refleksi. Jadi setiap pembelajaran, setiap KBM dengan para murid, kita kalau bisa kita merefleksi. Kalau refleksi ada refleksi 4F ya. Jadi 4F itu facts, terus feeling, finding, and future. Jadi apa saja yang sudah saya pelajari dalam kegiatan seminar hari ini itu fact, peristiwa. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama mengikuti seminar kegiatan siang hari ini, feelings. Yang ketiga, hal baik atau menarik apa yang saya dapatkan dalam kegiatan seminar hari ini, itu finding, pembelajaran. Dan yang terakhir, apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan seminar hari ini. Itu namanya plan, future, tidak lanjut. Siapa dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah saya pelajari dalam kegiatan seminar ini? Sangat banyak sekali. Yang pertama tentunya tentang budaya-budaya positif yang telah dijelaskan oleh mentor kita, sangat lengkap, jelas, padat. Saya mempelajari tentang budaya-budaya positif, kemudian ilusi-ilusi guru, kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang sangat menarik tadi tentang 5 kebutuhan dasar ya yang ada pada murid-murid kita, juga tentang motivasi murid-murid kita, ada yang ekstrinsik dan juga intrinsik. Lalu yang terakhir kita mempelajari tentang segitiga restitusi. Itu sangat menarik sekali. Kemudian bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan seminar hari ini? Alhamdulillah sangat termotivasi, terinspirasi, membuat saya kedepannya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Hal baik atau menarik apa saja yang saya dapatkan dalam kegiatan seminar hari ini yang saya katakan tadi. Yang paling menarik tadi tentang kebutuhan dasar murid kita, kemudian motivasi, dan terakhir cara segitiga restitusi. Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan seminar ini? Yang sudah saya katakan tadi ya Pak, insya Allah akan menerapkan apa yang sudah dipelajari dengan maksimal. Luar biasa Bu Dewi. Terima kasih atas refleksi hari ini. Yang kedua dari guru laki-laki silakan. Terima kasih yang untuk apa saja yang sudah saya pelajari dalam kegiatan seminar hari ini, luar biasa. Saya bisa tahu beberapa cara untuk mengantisipasi karakter anak dan bagaimana cara menyelesaikannya. Terima kasih Bu Hamid. Bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan seminar hari ini? Sangat bahagia, senang sekali. Karena salah satu mukadimah dari SMA Hukum Besari adalah Pak Hamid selaku guru kita. Hal baik yang menarik yang saya dapatkan dalam kegiatan seminar ini, salah satunya tadi ada konsep 3 restitusi. Kalau saya sih ada tambahan 3 cinta. Allah, Rasulullah, hamba. Dan apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan seminar hari ini? Insya Allah seperti Bu Dewi akan lebih baik lagi untuk kegiatan KBM di SMA Hukum Besari. Terima kasih. Terima kasih suara bumi ya. Selanjutnya dari mahasiswa, silakan.
tentunya mendapat pelajaran tentang posisi kontrol, yang dimana tadi ada macam-macam seperti hukuman, terus manajer dan lain-lain. Bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan seminar ini? Senang karena mendapat wawasan dan ilmu baru yang belum pernah saya dapatkan selama kuliah sampai saat ini. Terus hal baik atau menarik apa yang saya dapatkan dalam kegiatan seminar? Hal baiknya tadi kita mendapat materi, terus endingnya langsung praktek, jadi tahu posisi kontrol apa saja, seperti apa saja perbedaannya, itu jadi tahu. Apa yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan seminar hari ini sama seperti Bapak Ibu guru yang sudah bicara di depan. Kelak ketika saya menjadi seorang guru, insya Allah saya akan menerapkan sesuai dengan apa yang materi sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Neida. Siapa? Neida. Sekarang dari perwakilan mahasiswi. Monggo Mbak, siapa tadi ya? Syafrita. Saja yang sudah saya pelajari dalam kegiatan seminar hari ini. Tentunya dari materi yang sudah disampaikan saya mendapat ilmu baru yang mana ilmu ini saya tidak tahu. Kemudian bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan seminar hari ini? Tentunya senang. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 1, saya mendapat pengetahuan yang baru. Seperti itu. Kemudian hal baik atau menarik apa yang saya dapatkan kegiatan seminar hari ini? Berkaitan dengan poin 1 dan 2, hal baik atau menarik di sini adalah pemisahan atau metode-metode posisi kontrol yang menurut saya dulu tidak dipecah-pecah. Jadi menurut saya cuma satu, ternyata terbagi-bagi. Kemudian apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan seminar hari ini? Tentunya sebagai calon guru saya akan menerapkannya nantinya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa refleksi Bapak Ibu dan para mahasiswa pada siang hari ini. Jadi refleksi itu tujuannya untuk apa ya? Supaya kita itu semakin mendalami apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini, Bapak Ibu. Baik. Ya, selanjutnya penutup ya. Jadi ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, kita harus menjadi seorang manajer. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas redaksinya hari ini. Semoga ilmu kita semuanya bermanfaat. Kita terus berproses hingga memerdekakan murid-murid kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang sudah tahu apakah itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Baru tahu ya? Baru tahu. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan. Ya, hampir ya. Namun bedanya, kalau peraturan itu sifatnya mengikat, seakan-akan kita
dipaksa untuk mematuhi. Kalau keyakinan kita timbul dari rasa kesadaran yang timbul dari diri sendiri, sehingga dari keyakinan itu memunculkan nilai-nilai kebajikan yang yang bisa memotivasi kita intrinsik, memotivasi diri kita dari dalam, tidak karena subjek atau objek tertentu seperti itu. Misal kamu takut dengan guru ABC, kamu sungkan dengan guru ABC, seperti itu. Jadi motivasi itu masih karena orang, tidak timbul dari diri kamu sendiri. Jadi tujuan membuat keyakinan kelas supaya kalian itu lebih meyakini nilai-nilai kebajikan yang timbul dari diri kalian sendiri. Ya. Jadi bedanya dengan peraturan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau peraturan sifatnya mengikat, memaksa, bahkan kita itu tiba-tiba muncul suatu kalimat yang kita itu tidak terlibat seperti itu. Contoh, kamu kenal tata tertib sekolah? Ada nggak ya? Peraturan ada nggak ya? Nah, dari peraturan itu nanti akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Contoh, ada peraturan sekolah seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Dalam keyakinan, maka kata jangan, dilarang atau tidak, itu kan kalimat negatif. Itu kita hilangkan. Jadi kalau keyakinan itu kalimatnya kalimat positif. Kalau peraturan kebanyakan kalimat negatif. Maka misalnya kalau di sini dilarang membuang sampah, maka kalau di keyakinan kita ubah menjadi menjaga kebersihan, seperti itu ya. Contoh lagi, ketika ulangan ada teman kamu yang mencontek, sedangkan di peraturan ujian ada namanya dilarang mencontek. Berarti nilai keyakinannya apa? Jujur. Paham? Contoh lagi, ketika ada teman kalian datang terlambat sekolah, ada peraturan nggak? Dilarang datang terlambat. Berarti kalau di keyakinan maka disiplin atau tepat waktu. Jelas? Kalau sudah jelas, saya akan membagikan kertas ini yang nantinya kalian isi ya. Isi apa? Keyakinan yang kamu yakini di kelas 10A ini. Tujuannya apa? Supaya antar teman bisa nyaman, hubungan guru dengan kalian juga nyaman, dan kalian di sini juga betah. Seperti itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita bagikan satu persatu. Silakan diisi kalimat positif sesuai dengan apa yang ingin kamu, apa yang kamu inginkan di kelas ini. Kelas impian kamu seperti apa? Itu ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sepakati keyakinan kelas 10 PSA ada 8 poin. Yang pertama, menjaga kebersihan. Sepakat? Yang kedua, saling menghargai dan atau menghormati teman dan guru. Sepakat? Yang ketiga, tepat waktu. Sepakat. Yang keempat, gotong royong. Sepakat. Yang kelima, sopan atau ramah pada teman dan guru. Sepakat. Yang keenam, saling memaafkan. Sepakat. Yang ketujuh, bersikap jujur. Sepakat. Dan yang terakhir, menggunakan sesuatu pada tempatnya. Sepakat. Dalam hari ini penggunaan handphone. Sepakat? Alhamdulillah kalau sepakat, mari untuk lebih memantapkan hati kita terkait keyakinan kelas 10 IPSA, maka saya minta kalian tanda tangan sebagai bukti bahwa kamu sah memutuskan ke-8 keyakinan kelas 10 IPSA. Silakan satu persatu dari rombongan dulu. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya, karena sudah respon terhadap Bapak terkait pembuatan keyakinan kelas. Harapan Bapak dan wali kelas dan semua guru, semoga dari keyakinan kelas yang kalian sepakati ini bisa menjadikan kalian lebih
mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang kalian tulis, dan yang terpenting adalah melaksanakan secara istiqomah. Itu. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Ibu Dewi Malika selaku BK, guru BK memberikan penguatan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Amin. Dari tadi saya mengawasi memantau kegiatan pembuatan keyakinan kelas sangat efektif, efisien. Jadi di sini saya selaku BK sangat berterima kasih pada kegiatan ini, sehingga dengan kegiatan ini membuat kalian semuanya lebih bertanggung jawab, lebih mandiri atas keyakinan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama. Sehingga dengan keyakinan yang sudah terbentuk ini menjadikan kalian lebih memotivasi keyakinan tersebut atas diri kalian sendiri. Jadi motivasinya tidak karena takut akan peraturan, tata tertib yang dibuat. Kalian kan takut dengan guru agar tidak kena poin. Nah sekarang kan tidak. Jadi keyakinan ini kalian buat sendiri sehingga membuat kalian lebih berkomitmen untuk melaksanakannya. Jadi saya harap dengan terbentuknya keyakinan ini kedepannya bisa menjadikan kalian lebih baik, bertanggung jawab, mandiri. Mungkin itu saja Pak Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriansyah Putri dari kelas 10 IPSK. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru. Saya senang sekali dan termotivasi sekali dengan kegiatan pembentukan keyakinan kelas hari ini. Saya bisa bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Santoso dari kelas 10 IPSA. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan pembentukan keyakinan kelas hari ini. Saya bisa lebih bertanggung jawab ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan